Jenius mendadak bersama The Prams. Makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Baik adik-adik, bersyukur kita bertemu kembali. Kali ini The Prams akan melanjutkan pembahasan kita untuk UTBK Fisika. Ya, ujian tulis berbasis kompetensi. Fisika ini adalah materi Saintek ya. Tahun 2020 kita sampai pada part 3. Oke, sementara 1 sampai 9 sudah di part 1 dan 2 ya. Part 1 adalah 1 sampai 5, part 2 6 sampai 9 dan ini part 3 adalah 10 sampai 15 gitu ya. Tetap semangat adik. Dan ini pada part 3 banyak soal tidak ngitung, jadi sangat konseptual. Memang adanya di bawah-bawah ya. Oke, semuanya ngitung atau tidak ngitung, terutama yang tidak ngitung ini justru adik harus sangat memahami konsep karena pasti akan sangat menjebak ya. Yang konsepnya tidak lengkap akan menjawab dan merasa benar tapi sebenarnya salah gitu ya. Maka perhatikan setiap kata atau kalimat dalam penjelasan The Pram supaya adik tidak gagal paham. Baik, kita mulai adik. Nomor 10. Perhatikan, keberadaan tingkat energi di dalam atom dapat ditunjukkan secara langsung dengan pernyataan apa? Kata kuncinya ini, Dek. Apa itu? Tingkat energi. Ya. Ini apa yang menunjukkan sebuah atom mempunyai tingkat energi? Ya. Jadi begini, sebelum ke jawaban, kita mesti tahu ya, tingkat energi itu kalau dalam atom kita masih ingat ya, misalnya begini, ini inti atom, kemudian ada tingkatan-tingkatan ini ya gitu, kemudian ada yang lebih besar gitu ya, ngerti ya. Kemudian kita mengenal ada K, L, M dan seterusnya, itu tingkatan energi. Dan adik-adik, keberadaannya itu bagaimana? Tentu saja ini bisa terjadi karena atom sudah dibenarkan oleh model atomnya Bohr yang menyempurnakan Rutherford. Kan begini. Ya. Dan ketika itu berarti spektrum atom ini salah satu yang diperbaiki oleh Bohr ya. Jadi Niels Bohr, salah satu yang diperbaiki adalah bahwa lintasan elektron mengelilingi atom itu berada pada kondisi stabil, artinya kalau kulit 1 ya 1, 2 ya 2, 3 ya 3. Sementara kalau yang Rutherford kan tidak begitu, dia lintasannya semakin mengecil hingga akhirnya elektron jatuh pada inti gitu ya. Itu menunjukkan bahwa pada Bohr ini ya, dia sudah punya spektrumnya, spektrum elektron ya, ini berupa spektrum garis adik-adik ya. Ini kata kuncinya. Dan kalau sebelumnya yang Rutherford ya, itu kan spektrumnya berupa spektrum kontinu. Ya, ketika itu ya tidak ada tingkat energi. Baru ketika spektrum garis maka ada tingkat energi. Ya, maka kata-kata untuk tingkat energi ini implikasinya adalah menuju spektrum garis. Kita lihat tadi mana yang nyantol pada jawaban. Atom dapat memancarkan spektrum garis. Nah sudah di A. Ya, kadang-kadang pernyataan B, C, D, E itu pernyataan yang tidak salah, artinya benar secara konsep, tetapi tidak berkaitan dengan tingkat energi. Kita cek ya, fotoelektron hanya dapat dipancarkan dari permukaan logam ketika cahaya yang menyinari memiliki panjang gelombang kritis. Iya, itu kan lambda 0 itu loh Dek ya. Iya, sebenarnya iya, tapi ini kan fotoelektronik, tidak nyambung dengan tingkat energi, beda ya. Partikel alfa dipantulkan balik dengan sudut besar oleh atom-atom di dalam zat padat. Ya, ya bisa jadi, ya, tapi nggak nyambung. Ya, sinar X terhambur bila mengenai padatan kristal. Ini juga benar. Jadi mirip-mirip sekali sebenarnya jawaban itu ya. Atom-atom dalam zat padat mendifraksi elektron seperti gejala difraksi sinar X oleh kristal. Masya Allah, ternyata pernyataan yang dibenarkan itu pernyataan-pernyataan yang oke semua, tetapi tidak mengacu pada pertanyaan, dan yang mengacu hanyalah yang A gitu ya. Inilah adik dasarnya soal UTBK ketika tidak ngitung, maka harus cermat dan hati-hati. Baiklah, sekarang nomor 11, perhatian.
Gaya gerak listrik yang dihasilkan pada cincin kawat yang digerakkan dalam medan magnet bergantung pada. Gaya gerak listrik itu kan berarti GGL adik. Kalau ingat GGL kita ingat E gitu ya. Nah perumusannya ini negatif N kali apa? Delta flux per delta T. Rumus dasar ya. Hukum apa adik? Hukum Faraday. Sementara itu flux magnet ini dirumuskan dengan B kali A kali cos theta. Oke, itu ingat ya. Di induksi elektromagnet The Pram bahas dalam sekali. Ya. Sementara theta ini juga biar tahu dia adalah sebuah sudut antara B dengan siapa, Adik? Dengan garis normal. Garis normal, ingat ya. Garis normal bidang. Jadi nanti pernyataan yang terkait dengan B dan yang terkait dengan bidang itu adalah menuju pada theta. Berarti juga mempengaruhi. Kita cek ya. Adik-adik, ini adalah cincin kawat ya. Kemudian dalam medan magnet bergantung pada apa? Diameter. Diameter cincin. Ya. Dan di sini mempengaruhinya pada apa? Ingat ya, flux itu kalau diuraikan ada A. Berarti A. Luas penampang cincin lingkaran tentu saja berupa lingkaran. Kalau luas lingkaran apa? 1/4 pi D kuadrat ya. Jadi betul A ditentukan oleh D dan A ikut menentukan gaya gerak listrik. Jadi oke, satu benar banget. Besar medan magnet jelas di sini loh tempatnya ya. Ini adalah B, maka 2 pun benar. Arah penampang cincin, nah itu dia. Arah penampang cincin itu berarti dalam rangka menentukan apa? Sudutnya theta. Arah medan magnet juga theta, masya Allah. Ini benar, semuanya benar. Semua benar, jawabnya apa, Dek? Saudara-saudara, gitu ya. Gimana, Dek? Ya jelas sekali ya. Ini seringnya sih ngitung, tapi ini ternyata tidak. Tetap Adik harus paham dari konsep dasar yang ada. Kita lanjutkan. Oke, sekarang nomor 12. Adik, cahaya adalah gelombang elektromagnet yang memiliki sifat bagaimana? Betul, ya. Cahaya itu memang gelombang elektromagnet, gitu ya. Sifatnya bagaimana? Nah, Adik masih ingat enggak bahwa asal muasal dari gelombang elektromagnet itu merupakan apa, Adik? Merupakan perpaduan. Nah, ini pernah kita berikan juga ketika bahas tentang gelombang elektromagnet antara gelombang medan magnet itu B dan medan listrik ya yang saling tegak lurus. Ini saya singkat gitu. Tegak lurus itu apanya? Ya arah amplitudonya juga arah rambatnya. Jadi kalau waktu itu diilustrasikan kan gini, Adik. Ini, Adik ya. Ini misalnya B, maka yang E itu ya begitu tapi tegak lurus. Nah, kalau Adik masih ingat. Sini. Ini adalah E. Tegak lurusnya di mana? Ini loh. Ini amplitudonya. Ini amplitudo yang E, lah ini dong tegak lurusnya. Ya. Jadi memang betul ada gelombang medan magnet, ada gelombang medan listrik. Memiliki gelombang medan listrik, oke, yaitu E, dan gelombang medan magnet yaitu B. Jadi bagaimana satu? Betul banget, ya. Merupakan longitudinal. Loh. Seperti ini, gambar ini gelombang longitudinal apa transversal, Adik-adik? Tentu transversal. Berarti longitudinal gimana? Salah banget ya. Dapat dipolarisasikan ya, betul. Memang syarat bisa dipolarisasikan itu hanya gelombang transversal. Sementara longitudinal tidak bisa ya. Maka 3 benar. Ya pastilah 4 salah ya. Karena apa? Ya 1 benar, 2 salah itu pasti dengan 3. 1, 3 jawabannya apa, Dik? 1 dan 3 adalah jawaban B. Saudara-saudara, gitu ya. Loh kenapa 4 salah? Oke, perhatian. Rambatannya memerlukan zat antara. Nah, tentang ini saya jelaskan. Adik-adik, zat antara yang dimaksud itu adalah medium. Kalau gelombang elektromagnet, ini perambatannya perlu medium enggak? Iya, tidak perlu. Ya, dia bisa merambat istilahnya di mana? Di ruang hampa. Gitu, Dek. Bisa merambat di ruang hampa. Jadi tanpa medium bisa merambat.
Tetapi kalau ada medium, ya bisa merambat enggak? Ya tetap bisa, hanya nilainya berbeda, gitu ya. Kalau di medium nilainya berbeda karena kaitannya dengan epsilon relatif dan mu relatif, ya. Permitivitas relatif dan permeabilitas relatif, ya. Lebih jauh itu jadi bahasan tersendiri. Kalau di medium kecepatannya jadi berapa bisa dicari. Sehingga kalau dikatakan rambatannya memerlukan medium, ya salah. Karena bisa di ruang hampa kok, gitu loh ya. Maka 4 salah. Nyata bahwa yang benar adalah 1 dan 3. Itu adik-adik. Baik ya, sekarang nomor 13. Oke, adik-adik perhatian. Gas ideal yang melakukan pengembangan volume. Artinya volumenya membesar. Berarti perubahan volumenya positif, kan gitu. Dari kata apa? Pengembangan volume, ya. Secara isobarik itu artinya bar, berarti tekanannya tetap, gitu adik. Tidak melakukan usaha itu apa? W nya 0. Apakah ini benar, gitu ya? Oke, baiklah adik-adik. Apalagi soal sebab akibat, ini harus sangat cermat dan hati-hati. Oke, gini, saya bagi dua. Ini untuk menjelaskan pernyataannya, nanti ini untuk menjelaskan sebabnya, gitu ya. Usaha pada isobarik kita kenal, punya rumus apa? P kali delta V. Ini usaha. Padahal P-nya tetap, jelas ini punya nilai, ya. Artinya punya nilai itu apa? Tidak sama dengan 0. Terus delta V-nya bahkan positif, juga tidak sama dengan 0, ya. Sehingga kalau angka bukan 0 kali angka bukan 0, ya, dan dia positif, maka W-nya ada, yaitu punya W yang bernilai positif, ya dia, gitu kan. Kalau dikatakan W-nya 0 bagaimana? Salah banget, salah, ya. W-nya itu justru positif. Dan ada maknanya loh, Dik. W positif pada proses termodinamika artinya apa? Artinya sistem melakukan usaha, gitu ya. Ini arti W positif. Kalau W-nya negatif gimana? Sebaliknya, berarti sistem dikenai usaha, gitu ya. Jadi jelas ini pernyataan yang salah. W-nya positif kok dikatakan 0, gitu ya. Sekarang alasannya, sebab usaha yang dilakukan gas ideal ketika mengembang sebanding dengan perubahan tekanan. Coba adik, usaha yang dilakukan gas ideal ketika ya mengembang itu berarti nanti usahanya berarti ada delta V-nya positif, ya. Ini sebanding dengan perubahan tekanan. Ya, gini adik. Kalau dia isobarik, ya cukup kali tekanan. Kalau ini isobarik, gitu. Nah, tetapi di sini pernyataan ini, ya, kan pernyataan yang berdiri sendiri, artinya tidak ada kata isobarik. Berarti kalau secara umum ya perubahan tekanan seperti itu. Itu secara umum. Khusus pada isobarik ya ini memang P-nya tidak berubah, ya. Gitu. Nah, tapi coba yang namanya kebenaran, suatu kebenaran dikatakan benar itu jika berlaku universal, berlaku untuk semua. Nah, kalau dia katakan perubahan tekanan gas, padahal di isobarik itu perubahan tekanannya adalah 0 karena P-nya tetap. Berarti nanti ketika isobarik W-nya 0, benar apa salah? Ya salah, gitu ya. Ya salah. Kalau selain isobarik benar, tetapi pada isobarik salah. Padahal suatu kebenaran tentu harus berlaku secara universal. Ini konsep logika matematika seperti itu, adik, hati-hati, ya. Jadi ini hanya salah pada isobarik, tapi benar pada selain isobarik. Berarti namanya salah apa benar? Ya salah, gitu loh. Salah-salah jawabannya apa? E. Luar biasa soal ini, ya. Dalam sekali jebakannya bahkan menggunakan konsep atau prinsip logika matematika. Jadi ingat ya, satu kebenaran harus berlaku untuk semuanya. Tapi kalau salah hanya terdapat kesalahan, sudah itu salah. Beda ya. Kalau benar harus universal, kalau salah itu cukup eksistensial, ya. Satu salah berarti itu namanya salah. Kalau benar harus mutlak untuk semuanya. Ngerti ya? Begitu adik-adik. Oke.
Kemudian 14. Perhatian. Pernyataan yang benar tentang gaya angkat pesawat. Wow, ini dia. Kalau ini adik ya, kita perlu ilustrasi. Perhatian, ini saya gambarkan penampang sayap pesawat, gitu ya. Berarti ini adalah ada tekanan udara di bawah sayap, sini tekanan udara di atas sayap. Komponen lain ada kecepatan udara di atas sayap dan kecepatan udara di bawah sayap. Untuk bisa pesawat itu terangkat, maka syaratnya adalah apa, Dik? P bawah harus lebih besar dari P atas, ya kan? Sehingga menekan ke atas, sementara kalau kecepatan itu sebaliknya, V bawah harus lebih kecil dari V atas. Artinya apa? Kecepatan udara di atas sayap harus lebih besar dari di bawah sayap, gitu ya. Dan kalau kita gaya angkat itu dirumuskan, ya, kita tampilkan setengah rho A kurung V atas kuadrat dikurangi V bawah kuadrat. Ini semua biasa banget ketika kita belajar apa? Penerapan fluida dinamis pada gaya angkat pesawat, gitu. Nah, sudah jelas dari rumus ini. VA kuadrat itu kan yang dikurangi, berarti harus lebih besar ya. Dari sini ini nampak sekali. V atas harus lebih besar dari V bawah, gitu adik ya. Oke, setelah ngerti ini, coba mari kita lihat. Tekanan udara di atas sayap lebih besar. Bagaimana? Di atas P atas harusnya lebih kecil, ngawur. Ini salah ya. Tekanan udara di bawah sayap tidak bergantung loh kok. Tidak berpengaruh, jelas berpengaruh ya. Karena ini semua dari tekanan. Bahkan rumus gaya ini kan dari tekanan. F itu adalah P kali A gitu loh. Jadi selain A itu P ya. Jadi P-nya sangat berpengaruh gitu ya. Kecepatan udara di atas sayap lebih besar. Gimana ini? Lebih besar daripada bawah. VA lebih besar. Kalau ini sih benar kayaknya ya. Kita cek yang lain. Kecepatan udara di atas sayap lebih kecil, ngawur ya. Harusnya VA lebih besar. Kecepatan udara tidak mempengaruhi, ngawur sak pol-pole ngawur ya, Dik ya. Jadi betul, memang yang tepat adalah C, di mana kecepatan aliran udara di atas sayap harus lebih besar dari bawah sayap. Jelas adik-adik ya. Oke. Jadi termasuk helikopter sekalipun itu, apa fungsi kipas? Itu tidak lain adalah menciptakan kecepatan udara di atas sayap agar lebih besar dibanding di bawah sayap. Itu sehingga helikopter itu akan terangkat. Jelas ya? Itu dari persamaan Bernoulli diterapkan pada gaya angkat pesawat. Oke, soal terakhir adik ternyata juga tentang sebab akibat. Bagaimana ini? Jangan sampai salah persepsi, salah konsep sehingga salah menjawab. Artinya apa? Persepsi harus benar, konsep harus tepat, menjawab itu juga harus oke, gitu ya. Perhatian. Adik-adik, seberkas gelombang tsunami yang terbentuk di dalam laut, arah penjalarannya membentuk sudut, ya ini sudutnya C dengan garis pantai. Semakin dekat dengan pantai maka sudut C akan semakin besar. Apakah iya? Makin dekat dengan pantai maka sudut C akan semakin besar. Oke. Adik, perhatian lihat sini. Saya akan gambar sebuah laut. Laut itu air ya, berarti biru adik ya. Jadi begitu. Saya kira begitu. Ini sudah mencapai yang namanya pantai. Kalau ini laut dalam, gitu. Misalnya ini. Air itu gini. Gitu ya adik ya. Oke. Nah, yang kita tahu jelas ya. Berarti pertama bahwa air ketika di sini kan belum bercampur dengan apapun. Kita namakan rho dalam, massa jenis ketika ini. Ya, jadi lebih kecil dibanding rho dangkal. Ya, pasti itu ya. Karena kalau dangkal ya sudah dekat dengan apa ini? Dasar laut ya. Tentu airnya akan bercampur macam-macam. Ini akibatnya pada indeks bias. Indeks bias dalam ya serupa. Ya, lebih kecil dari indeks bias dangkal. Jadi indeks bias dangkal itu lebih besar. Gitu. Sementara adik-adik, dalam peristiwa refraksi pembiasan, kita kenal bahwa N2 per N1 itu adalah sinus I dibagi dengan sinus R sama dengan V sama dengan lambda, gitu ya. Nah kan ini semuanya terbalik terhadap N. 2 ya ini 1, ini 21, ini 12, 21 ini 12 kan gitu ya. Cara mengingatnya secara umum seperti ini. Sehingga adik-adik
Perhatian. Di sini 1 itu asalnya, ini kita namai N1. Di sini adalah N2. Bahwa N2 lebih besar dari N1. Ini nanti berakibat adik-adik ya, tentang I-nya ya, I terhadap R. Loh, ini sebenarnya apa toh? Sebenarnya theta 1. R itu apa? Theta 2 ya. Karena dia berbanding terbalik, ini 21 12, maka tandanya juga dibalik ya. R2. Nah, ini lebih enaknya gini. Sebenarnya tidak salah adik ya, cuma membentuknya gitu ya, membentuknya. Di mana R adalah theta 2 dan I adalah theta 1. Karena N dengan theta berbanding terbalik, maka ini juga dibalik gitu loh adik-adik ya. Gitu. Nah, kemudian lagi sifat yang lain tentang V. Biar sama, V2, V1. Karena dengan N berbanding terbalik ya berarti kebalikan ini, maka ini. Bagaimana lambda? Lambda 2, lambda 1. Karena dengan N terbalik ya gini juga. Ya. Nah, kalau kita kembangkan adik-adik, ada satu besaran yang belum nampak di sini, itu adalah frekuensi. Kalau frekuensi gimana? Frekuensinya tetap ya. F1 sama dengan F2 ya. Jadi frekuensinya tetap, tidak ada perubahan. Maka enggak apa-apa. Siapa tahu disinggung oleh ini soal ya. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, mari kita lihat ya. Semakin dekat dengan pantai, maka sudut itu akan semakin besar. Artinya apa? Sudut itu kan sudut biasnya adik, atau sudut ya bias ya, sudut bias itu R. R-nya akan semakin besar. Coba adik lihat sini. Jadi yang dimaksud sudut C tadi di sini lah adik ya. Ini akan semakin besar. Apakah benar? Ternyata R-nya lebih apa? Lebih kecil dari ini 1, dari di sini lebih kecil. Di sini dikatakan apa? Semakin besar. Wow, mutlak salahnya gitu ya. Jadi jelas sekali. Oke adik, sekarang alasannya. Sebab gelombang tsunami merupakan gelombang permukaan air laut. Semakin dangkal dasar air laut, semakin kecil kecepatan. Semakin dangkal berarti 2. Itu lebih kecil dari ketika dalam V1. Benar nggak ini? V2 lebih kecil dari V1. Sampai sini benar deh ya, cocok ya. V2 lebih kecil dari V1. Oke, mana tadi? Semakin dangkal, semakin kecil kecepatan gelombangnya. Sudah benar sampai sini. Sehingga dalam perjalanan menuju pantai, gelombang ini dibiaskan mendekati garis normal, yaitu garis tegak lurus garis pantai. Mendekati garis normal. Benar nggak ini? Adik? Ya, yang namanya sudut bias lebih kecil itu ilustrasinya seperti apa? Kalau kita gambarkan di sini, ya, ini garis normal. Berarti ini sudut datang. I. Kalau R-nya lebih kecil, ya tentu dia akan semakin ke sini. Ini gambar R lebih kecil. Ini N, garis normal. Maka terhadap garis normal namanya mendekati apa menjauhi. Ketika R-nya lebih kecil dari I ya sudah jelas. Itu artinya apa? Mendekati garis normal. Gitu adik. Ya. Maka mendekati garis normal ini benar. Tadi sampai sini sudah benar. Sampai sini ya benar lagi. Ternyata semua ini pernyataan yang benar. Gitu ya adik-adik ya. Salah benar jawabannya apa adik? D. Wow gitu ya. Maka saya sarankan adik, kalau belajar untuk UTBK, karena itu adalah masa depan adik-adik, jangan asal referensi, jangan asal buku, dan jangan asal orang. Karena apa? Ternyata tipis sekali perbedaan antara benar dan salah itu. Dan itu hanya terlihat oleh orang yang konsepnya mantap ya. Kemudian juga detail, teliti, dan mengerti jebakan-jebakannya. Kadang juga harus dipadu dengan logika matematikanya. Dan insya Allah itu keduanya ada pada The Prams. Maka tidak rugi adik mengikuti channel ini, dan rugi sekali jika adik tidak berlangganan. Bagi yang belum silahkan subscribe dan ikuti terus. The Pram akan menyampaikan pembahasan UTBK tahun-tahun yang lain, sehingga adik insya Allah dengan mengikuti akan jauh lebih siap gitu ya. Sukses selalu buat adik-adik yang akan ke PTN-PTN favorit gitu. The Pram ikut mendoakan.
Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi.